show her a little. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2. Di sini kami akan membahas materi tentang hak desain industri. Mari kita simak bersama-sama materinya. Menurut pasal 1 ayat 1, desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis, atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi ataupun 2 dimensi, yang memberikan kesan estetik yang dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi ataupun 2 dimensi, serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Definisi tersebut menjelaskan bahwa suatu desain industri dapat berupa 1. Bentuk 3 dimensi, yaitu berupa bentuk dan konfigurasi seperti bentuk dari sebuah produk. 2. Bentuk 2 dimensi yaitu berupa garis, warna, atau gabungan garis dan warna seperti ornamen, pola, garis, dan warna dari suatu produk. 3. Kombinasi dari satu atau lebih bentuk 2 dan 3 dimensi. Manfaat pendaftaran desain industri menurut LIPO, poin 1 yaitu dapat mencegah para pesaing untuk meniru dan memalsukan. 2. Tanggal mulai berlakunya jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dicatat dalam daftar umum desain industri dan diumumkan dalam berita resmi desain industri. Yang ketiga, dapat meningkatkan nilai komersial suatu perusahaan dan produk-produk yang dihasilkan. Semakin sukses suatu desain, semakin tinggi pula nilainya bagi perusahaan. Yang keempat, desain yang sudah dilindungi dapat dilisensikan atau dijual kepada pihak lain melalui lisensi ke dalam pasar yang semula tidak dapat dijangkau atau dimasuki. 5. Mampu mendorong berlangsungnya praktik persaingan sehat dan perdagangan yang jujur. Keenam, dapat mendorong diproduksinya beragam produk yang mempunyai estetika lebih menarik. Syarat perlindungan hak industri sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 dan 3 Undang-Undang Desain Industri adalah sebagai berikut. Pasal 2 menyebutkan ayat 1, hak desain industri diberikan kepada desain industri yang baru. Ayat 2 yaitu desain industri dianggap baru apabila tanggal penerimaan dan desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Ayat 3, pengungkapan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 adalah pengungkapan desain industri yang sebelum A. Tanggal penerimaan, atau B. Tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas, C. Telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia. 3 menyebutkan suatu desain industri tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sebelum tanggal penerimaannya desain industri tersebut A. Telah dipertunjukkan dalam suatu pameran nasional ataupun internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi. B. Telah digunakan di Indonesia oleh pendesain dalam rangka percobaan dengan tujuan pendidikan, penelitian, atau pengembangan. Jangka waktu perlindungan. Undang-Undang Desain Industri dalam pasal 5 menyebutkan bahwa 1. Perlindungan terhadap hak desain industri diberikan untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan. 2. Tanggal mulai berlakunya jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dicatat dalam daftar umum desain industri dan diumumkan dalam berita resmi desain industri. berikutnya ada pendaftaran desain industri. Perlindungan hak desain industri adalah menganut asas konstitutif, yaitu dengan desain industri akan mendapat perlindungan hukum jika sudah didaftarkan. Pendaftaran desain industri diatur di dalam pasal 10 sampai 23 Undang-Undang Desain Industri. Hak eksklusif pemegang hak desain industri, pasal 9 Undang-Undang menyebutkan. 1. Pemegang hak desain industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang
tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan atau mengedarkan barang yang diberikan hak desain industri. Ayat 2 dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat ke-1 adalah pemakaian desain industri untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak industri. Hak eksklusif adalah hak yang hanya diberikan kepada pemegang hak desain industri dalam jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain. Dengan demikian, pihak lain dilarang melaksanakan hak desain industri tersebut tanpa persetujuan pemegangnya. Pemberian hak kepada pihak lain dapat dilakukan melalui pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian, atau sebab-sebab lain. Upaya penyelesaian hukum desain industri. Undang-Undang Desain Industri memberikan pilihan penyelesaian hukum bagi pendesain yang haknya dilanggar oleh pihak lain. Berikut ini mekanisme penyelesaian bagi pemegang desain industri yang ingin mempertahankan haknya. A. Gugatan perdata. Mekanisme ini diatur dalam pasal 46 sampai 47 Undang-Undang Desain Industri. B. Tuntutan pidana. Ketentuan pidana pelanggaran hak desain industri diatur di dalam pasal 54 Undang-Undang Desain Industri. C. Penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa atau ADR atau Alternative Dispute Resolution dalam bentuk negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan undang-undang yang berlaku, yaitu pasal 47 Undang-Undang Desain Industri. Mungkin sekian pembahasan materi tentang hak desain industri. Di sini kami akan menampilkan ilustrasi video dari contoh kasus yang kami ambil. Dalam upaya melindungi pemegang hak dan penyelesaian sengketa terkait hak desain industri di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, terdapat salah satu contoh kasus tentang sengketa desain tas PT Batik Keris Indonesia terhadap tas yang didesain oleh Weni Sulistyowati. Pendapat Saputra tahun 2017. PT Batik Keris memiliki tas yang serupa dengan tas yang didesain oleh Weni Sulistyowati. Menurut PT Batik Keris, tas yang didesain oleh Weni Sulistyowati tidak memiliki unsur kebaharuan untuk mendapatkan hak desain industri dari Kementerian Hukum dan HAM. Sehingga desain tersebut seharusnya menjadi milik umum dan bukan monopoli perorangan. Hatiku berkata ingin katakan cinta, namun aku malu untuk mengawalinya. Jantungku berdebar saat kau menatapku, jadi salah tingkah bicara sama kamu. Bibirku terbungkam melihat senyummu, aku tak kuasa saat di depanmu. Sebenarnya aku ingin mengungkapkan rasa, tapi mengapa aku selalu tak bisa. Bagaimana caranya agar dirimu bisa tahu kalau aku suka sama kamu. Assalamualaikum Des, lu di mana? Waalaikumsalam, ini gue lagi di jalan mau ke kantor lu. Nah, kebetulan gue mau liatin sesuatu. Buruan gue tunggu ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Coba lo lihat deh desain produk baru kita. Mana coba? Keren banget nih desainnya. Filosofinya apa? Kalau soal ginian keren nih. Punya ide brilian. Ya dong. Ya udah, kita sekarang kesini saja yuk. Keren banget tuh si bos lewat. Bos, Iya, ada apa? jadi gini bos, kita punya desain baru buat produk tas kita. Ya udah, kita ngobrol langsung aja dengan saya. Niki, Wen, mau kemana? ini nih biasa lagi cari inspirasi. BTW tas lo lucu deh. Iya nih, beli dari toko batik keris. Coba gue lihat. Gue duluan ya. Bye. Hati-hati. Pak, saya menemukan kejanggalan di tas ini. Kenapa? Desain tas ini mirip seperti desain tas di perusahaan kita. Iya. Milik siapa ini? Tas ini milik teman saya, Pak. Katanya dia beli di toko Levaya. Apa? Levaya? Iya. Bukannya itu toko pesaing ya? Wah, gawat nih Pak, ini ada yang menjiplak desain kita Pak. Gak bisa dibiarkan ini. Halo? Bu, gawat PT Batik Kris melapor gara-gara mereka merasa kita plagiat. Hah? Kita harus menang karena kita mempunyai sertifikat untuk tas desain ini. Ya Bu, kita nggak bakalan kalah karena kita punya buktinya. Baik, saya hubungi pengacara kita dulu. Majelis PK menyatakan PT Batik Keris tidak mendalilkan dan tidak dapat membuktikan sejak kapan memproduksi serta memasarkan objek yang menjadi sengketa dan tidak dapat membuktikan bahwa desain industri dari objek sengketa telah terdaftar sebelumnya atau sebagai pendaftar pertama. Terlebih, bukti-bukti baru yang diajukan tidak menentukan, sehingga permohonan peninjauan kembali dari pemohonan peninjauan kembali PT Batik Keris ditolak oleh Mahkamah Agung. Pada akhirnya, desain tas batik keris dimiliki oleh Weni Sulistiowati. Kasus sengketa desain tas antara PT Batik Keris dan Weni Sulistiowati mencerminkan kompleksitas perlindungan hak desain industri di Indonesia. Meskipun PT Batik Keris berpendapat bahwa desain tas Weni tidak memiliki unsur kebaruan, Mahkamah Agung menyatakan bahwa PT Batik Keris tidak dapat membuktikan kapan mereka memasarkan tas yang menjadi sengketa. Putusan Mahkamah Agung nomor 301K-PDT-SUS-HKI-2015 dan putusan Mahkamah Agung nomor 30 PK-PDT-SUS-HKI-2017 menegaskan bahwa pendaftaran pertama sebagai pemegang hak desain industri seperti yang dimiliki oleh Weni Sulistiowati memainkan peran krusial dalam penentuan pemilikan hak. Meskipun PT Batik Keris mengklaim sebagai pemegang hak desain industri yang lebih awal, keputusan Mahkamah Agung mengacu pada prinsip pendaftar pertama. Selain itu, kegagalan PT Batik Keris untuk mengajukan keberatan selama proses pengumuman desain industri Weni Sulistiowati juga menjadi faktor dalam penolakan permohonan kasasi. Terlepas dari argumen PT Batik Keris mengenai unsur kebaruan, keputusan Mahkamah Agung memberikan penekanan
pada pentingnya pendaftaran dan prosedur hukum yang telah diikuti oleh Weni Sulistyowati. Biarkanlah Tapi bohong.